punten pupuk POC cair yang telah kami Bapak Parti dan Pak Widodo jelaskan sebelumnya. Di sini ada beberapa contoh bahan yang bisa digunakan. Di antaranya ada daun lamtoro, daun gamal, daun kipahit, ada sayur-sayuran bekas rumah tangga, limbah rumah tangga, ada buah-buahan busuk, kami belinya ambil di toko buah, sabut kelapa, dan bonggol pisang. Nah ini kan dirajang, ini sampelnya saja dirajang semuanya karena di sini diharapkan kandungannya sudah bagus karena di sini mengandung nitrogen, bakteri, kalium, gitu kan, fosfat. Nah untuk tahapannya itu dirajang semua bahan-bahannya, kemudian dicampur, lalu dimasukkan ke dalam karung. Di sini sudah kami gabung semuanya bahannya. Ini kan untuk 30 liter. Untuk 30 liter ini sekitar 12 atau 13 kg. Semuanya dicampur kemudian dipadatkan di setengah karung, kemudian dimasukkan ke dalam ember yang kedap udara. Selain itu juga ditambahkan air cucian beras, ya, air papa, juga molase. Ya, semuanya dimasukkan ke dalam ember, kemudian ditutup rapat dan dibiarkan sampai 10-15 hari. Kebetulan kami sudah buat sebelumnya, itu yang sudah jadi. Ketika sudah jadi, mengeluarkan bau seperti tapai. Ya, ada tandanya itu busa-busa warna putih kecoklatan seperti itu. Udah nggak busuk. Mungkin itu saja ya teman-teman. Udah nggak busuk. Mau coba? Silakan. Enggak cium hasil fermentasi karena baunya ketahuan Mas hasil tidak. Tape. Sini. Tape, Pak. Tape. Bau fermentasi. Bahannya ini kurang lebih 12,5 kilo. Semuanya. Airnya, kebutuhan air. Ini kan 10 liter. Ya, terus air biasa 10 liter juga. 30. Iya, 30. Jadi olasanya cuma 500 mili. Ya. Ini nanti direndam ini ibu-ibu. Direndam di sini. Iya, langsung ke Jadi seperti air ini sebenarnya seperti air kelapa. Jadi sumber kalium. Nah, ini kan daun lamtoro. Ini sumber daun lamtoro. Ini Kemudian gamal. ini daun gamal. Gamal itu kalau bahasa Indonesia apa namanya? Daun merica ini ya, Pak? Pak, ini daun merica ya? Daun pohon merica. Gamal Itu daun apa, Pak? yang Ini daun kipahit. Iya, yang kayunya itu untuk pramuka gitu kan. Iya, bukan. Bukan ya? Apa nama daerah kipahit tadi? Ini bentuk yang masih utuh apa ini, Pak? Oh, babandotan. Oh, babandotan. Ya. Ini sumber apa, Pak? Babandotan. Sumber apa? Sumber apa? Ini sebagai sumber. Oh, iya. Aplikasinya tuh 500 liter per hektar. Ini adalah Kenapa enggak dicampur aja? Kenapa harus dalam karung, Pak? Kenapa? Kenapa harus dalam karung? Kenapa enggak campur aja baru saring nggak bisa, Pak? bisa juga. Bisa juga. Oke. Air waktu itu. Pertanyaannya bagus. Ada pertanyaan tuh. Kenapa kok dimasukkan di karung? Kenapa nggak dicampur aja? Kalau disaring betul. Ada dua alasannya. Yang pertama, menjamin dia anaerob. Jadi kalau karung ditindih udah mesti tenggelam. Tapi kalau nggak dikasih karung, ngapung. Yang pertama itu. Yang kedua, nggak usah nyaring lagi, nggak jadi kayak gini. Iya benar ya. Jadi ampasnya diambil, proses dulu. Udah bersih ini. Udah jadi seperti ini ya cairannya. Jadi itu. Setelah 2 minggu, Pak ya. Nah, ini setelah 2 minggu dia jadi. Tapi sebenarnya nggak harus 2 minggu. Kuncinya di sini sebenarnya. Kalau dia udah kayak bau tape, itu udah bisa dipanen minimal 2 minggu. Kalau masih bau
Ini pahitan, tambah lagi gula. Tambah gula. Tadi dijelaskan tambah gula, tambah lagi seminggu. Nah, dia fermentasinya panjang. Pak, pertanyaan Pak. Ini Pak kan udah 2 minggu kan Pak. Terus berapa lama kalau batasnya yang paling lama diaplikasikan Pak? Oh ini. Iya. Sama ini nggak ada expirednya ini. Oh. Nggak ada expirednya. Jadi sebelum tahu expirednya nggak ada, kalau bahan organik nggak ada expired. Karena semakin lama semakin bagus. Jadi keadaannya tetap ditutup atau dibuka sama ya Pak? Ya nanti kalau udah jadi gini sebenarnya bagusnya ditutup. Oh ditutup. Ya, kalau mau pakai baru buka. Jadi expirednya kalau organik Ini yang apa ya? Apa dimasuk di sini semua Pak? Ya. Itu dulu dimasukin. Ini dimasukin dulu, baru air kelapa, baru ini semua dimasukin tutup. Nah, ditindih Bu, supaya dia tenggelam ditindih. Yang mana yang itu Pak? Ini pakai batu. Ini kan sudah digabungkan Oh semua. ditindih pakai batu. Ini sama karung-karungnya kita masukkan, Sini, saya siram sama ini, biarkan pas Ditutup mau angkat batu. nanti peras lagi nih kan. Cuma ditindih sama batu itunya. Ya supaya jangan ngapung kan. Tapi harus ditutup ya Bu. Iya. Pakai aerok kan. Nanti biasanya tuh kalau udah 4 hari kita cek, kita cium udah mulai keluar tuh batapanya. Kalau misalkan agak bau busuk-busuk, kita bisa tambahkan lagi gula. Gulanya harus pakai Ini bisa gula merah, ini gula aren ini. Aren ini. Jadi sebenarnya gula itu bisa aja molasis, tapi kira nggak ada pabrik tebu, ya apa aja, gula pasir boleh, Oh, air tebu di pasar itu. bisa. Kalau mau ini sebenarnya Beli air yang baik. Kak Dewi. Karena kan Kalau diganti kelap gimana? Daun kelap. Oke, boleh. Daun turi boleh. Pak, perbandingan bahannya 1:1 semua Pak. Perbandingan bahannya 1:1 semua. Ya. ya kalau tanaman tanamannya ya kemarin dulu kami gunakan sama komposisinya sama. Berarti itu macam itu. Tapi nggak sama tuh nggak apa-apa. Sama nggak Pak? Maksudnya nggak saklek gitu kan Pak? Kalau lebih banyak variasinya kan juga lebih bagus. Nah, ini memperbanyak mikroorganisme untuk di komposisi. Buahnya buah apa aja ya Pak? Buahnya apa aja? Buahnya itu kan kulitnya dibuang. Kalau mau kayak itu kulit pisang. Kulit pisang Pak? Kulit pisang misalkan. Kalau sabut kelapa itu kandungan apa yang dicari Pak? Kalau sabut kelapa? Kalium. Kelapa tuh air kelapa, sabut kelapa, daun Kelapanya kelapa. kalium. Itu kalium. Kaliumnya tidak. Itu kan Kalau kelapa. fosfat, Makanya Pak? kalau sakit tadi kurang defisiensi K, minum air kelapa aja betul. Kalau yang fosfor Pak? Untuk 1 liter ini kebutuhan yang di dalam itu tuh berapa banyak? Nah ini untuk sekitar katakanlah 12 kilo ya. Variatif Ini aja. 10 liter. Variatif aja isinya ya Pak ya. Terus kalau Mau banyakan buah boleh ya Pak ya, mau banyakan itu boleh. Kemudian ini air cucian beras. Cucian beras ini sebenarnya sama dengan untuk ngasih makan mikroorganismenya. Jadi kalau bisa cucian pertama. Kalau bisa. Kalau berasnya banyak, kalau udah dikit 10 liter ya jadi apa? aplikasinya ke mana Pak? Satu ini berapa disemprot maksudnya? Nah ini tadi ini direkomendasi ini sekitar 9%. 9%. Nah, jadi 9% berarti kalau 9 mili per 100 mili. 9. Setelah fermentasi berapa minggu tadi? 2 minggu ya Pak ya? 2 minggu. Ini 2 minggu. Nah, tadi Bapak sih sebenarnya ada yang mau tanya Pak di dalam. Bapak kan kemarin penelitiannya diaplikasikan ke pagi kan? Yang besar kan dikasihkan ke Ibu Turo bisa